Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Chemistry Outsoul. Sebelum memulai video ini, silakan like dan subscribe video ini ya. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai senyawa heterosiklik. Senyawa heterosiklik ini sendiri merupakan senyawa organik siklik yang terdiri dari atom-atom karbon dan terdapat atom-atom yang lain, misalkan nitrogen, oksigen, dan belerang. Salah satu contoh dari senyawa heterosiklik ini sendiri adalah sakarin dan simetidina. Sakarin ini sendiri memiliki manfaat sebagai bahan pemanis buatan, sementara simetidina memiliki manfaat sebagai obat tukak lambung. Nah, berikut merupakan beberapa contoh dari senyawa heterosiklik. Nah, jadi selain kedua senyawa yang sudah dijelaskan di awal tadi, senyawa-senyawa heterosiklik juga banyak terdapat di alam. Nah, banyak terdapat di alam sebagai suatu alkaloid. Contohnya seperti morfin, nikotin, dan kokain. Selain terdapat di alam sebagai alkaloid, juga terdapat sebagai asam-asam nukleat atau pengemban kode genetika, dan juga dapat dijumpai sebagai senyawa-senyawa biologi yang lain. Nah, perbedaan dari struktur-struktur yang ada di dalam gambar ini itu menimbulkan perbedaan sifat fisika dan sifat kimia dari senyawa heterosiklik ini sendiri. Kafein itu terdapat di dalam kopi yang memiliki sifat candu. Theobromin terdapat dalam coklat yang juga bersifat candu. Theophylline tergolong ke dalam obat-obatan penyakit, salah satunya sebagai bronchodilator atau obat sesak nafas. Kemudian nikotin terdapat di dalam tembakau dan memiliki sifat candu. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, senyawa heterosiklik itu merupakan senyawa siklik yang pada cincinnya itu terdapat atom hetero. Nah, atom hetero ini sendiri salah satunya adalah N, O, S, D, dan P. Senyawa heterosiklik berdasarkan aromatisasinya terbagi menjadi dua. Ada yang aromatik dan ada yang non-aromatik. Kenapa sifat dari senyawa heterosiklik ini disebut dengan aromatik atau senyawa aromatik? Nah, disebut dengan aromatik karena anggota senyawa yang pertama itu dikenal memiliki bau yang sedap. Walaupun belakangan juga dikenal senyawa sejenis yang tidak berbau dan bahkan memiliki aroma yang kurang sedap. Akan tetapi, saat ini, istilah aromatik itu dikaitkan dengan golongan senyawa dengan struktur dan sifat-sifat khas yang tertentu. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke tata nama senyawa heterosiklik. Senyawa heterosiklik memiliki aturan tata nama, baik secara trivial atau sering disebut dengan nama dagang atau nama umum, maupun secara IUPAC atau secara sistemik ilmiah. Nah, secara umum, penamaan untuk senyawa heterosiklik itu diawali dengan aza untuk senyawa heterosiklik N, oxo untuk heterosiklik O, dan tio atau tia untuk heterosiklik S. Penamaan juga didasarkan pada cincin, jadi terbagi dua. Ada berdasarkan cincin monosiklik dan cincin polisiklik. Yang pertama kita bahas, penamaan tata nama senyawa heterosiklik berdasarkan cincin monosikliknya. Nah, aturan yang pertama adalah ukuran cincin itu merupakan ketentuan pokok untuk masing-masing ukuran cincin. Nah, ukuran cincin ini sendiri ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan penamaan notasi IR untuk 3, at untuk 4, all untuk 5, in untuk 6, app untuk 7, on untuk 8, dan egg untuk 9. 3 untuk ear, add untuk 4, all untuk 5, in untuk 6,
F untuk 7, OS untuk 8, ON untuk 9, dan S untuk 10. Aturan yang kedua, jenis heteroatom itu ditandai dengan awalan. Jadi, ketika atom heteronya O, namanya oksa. Atom heteronya S, disebut dia atau tio. Kalau atom heteronya N, disebut aza. Aturan yang ketiga, untuk lebih dari satu heteroatom yang sama, diberi awalan tri, di, tetra. Contohnya seperti dioksa, ditio, diaza, dan seterusnya. Aturan yang keempat, untuk dua atom hetero yang berbeda, nah maka terdapat urutan untuk penamaannya. O, S, dan N. Contohnya, misalkan di dalam satu senyawa heterosiklik terdapat dua atom hetero O dan N, maka nama senyawanya itu adalah oksaza. Ketika ada dua atom hetero S dan N dalam senyawa heterosiklik, maka disebut dengan tiaza. Dan ketika terdapat dua atom hetero O dan S di dalam senyawa heterosiklik, maka disebut dengan oksatio. Selanjutnya, aturan yang kelima, penomoran itu dimulai dari atom hetero dan perputaran ke arah posisi substituen dengan jumlah nomor terkecil. Dan berlaku untuk dua atau lebih atom hetero yang sama. Apabila terdapat dua atau lebih atom hetero yang berbeda, maka digunakan aturan yang keempat. Nah, maksud dari penomoran atau aturan yang kelima ini adalah penomoran itu harus kita mulai dari atom hetero. Nah, atom hetero tadi bisa N, O, S. Kemudian perputarannya ke arah posisi substituen. Maksudnya perputarannya itu sesuai dengan arah jarum jam. Berarti dari kanan ke kiri. Selanjutnya, aturan nomor 6. Senyawa yang diperoleh dari hasil hidrogenasi itu diberi awalan hidrido, dihidro, tetrahidro, dan seterusnya, sesuai dengan jumlah atom hidrogen yang ditambahkan ke dalam senyawa heterosiklik tersebut. Kemudian diikuti dengan nama induk yang terhidrogenasi. Aturan yang ketujuh itu bergantung pada derajat ketidakjenuhan dan pada keberadaan N dalam heterosiklik. Nah, berikut bisa teman-teman lihat sekalian tabel pedoman untuk tata nama senyawa monoheterosiklik. Berdasarkan aturan yang pertama tadi, penamaan itu diikuti dengan ukuran cincinnya. Jadi ketika ukuran cincinnya 3, notasinya IR, dan penamaannya itu pun tergantung pada senyawa heterosikliknya. Ketika senyawa heterosikliknya itu mengandung atom hetero N, nah maka penamaannya itu terbagi menjadi dua. Ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Kalau kita misalkan ukuran cincinnya 3. Ukuran cincin 3 mengandung atom hetero N. Ketika senyawanya tak jenuh, maka namanya Irina. Ketika senyawanya jenuh, maka nama senyawanya iridina. Contoh lain, misalkan ukuran cincin 3. Ternyata tidak mengandung atom hetero N. Bisa S, bisa O, bisa P, dan unsur yang lain. Ketika senyawa heterosikliknya jenuh, maka nama senyawanya Irana. Sementara ketika senyawanya tidak jenuh, maka disebut Irena. Untuk lebih memahami, kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini terdapat 3 contoh senyawa yang masing-masing itu harus kita tentukan nama senyawanya. Walaupun di dalam video sudah ditentukan ya nama senyawanya. Nah, penentuan senyawanya itu yang pertama adalah kita beri nomor. Nah, penomoran itu seperti aturan di nomor 5 tadi, penomoran itu dimulai dari atom hetero. Atom heteronya itu bisa O, bisa S, bisa N. Nah, untuk contoh yang pertama, atom heteronya itu adalah O. Kemudian setelah kita tentukan atom heteronya atau penomoran yang pertama,
dilanjutkan ke nomor yang selanjutnya. Nah, dilakukan perputaran. Perputaran penomoran ini harus searah dengan jarum jam. Maka, nomornya itu dari kanan ke kiri. 1, 2, 3. Begitupun untuk contoh yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf ini 6 ya. Kemudian untuk contoh yang ketiga, 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya tinggal kita tulis nama senyawa heterosikliknya. Nah, penulisan tata nama senyawa itu dimulai dari gugus alkilnya. Nah, gugus alkil di dalam contoh 1 itu terdapat di nomor 2. Alkilnya ada CH3, ada 2 CH3, maka kita tuliskan 2,2 dimetil. 2,2 dimetil. Setelah nama gugusnya, kemudian kita tuliskan nama dari atom heteronya. Nah, atom heteronya itu adalah O, maka disebut oksa. Oksa. Selanjutnya, kita lihat ukuran cincinnya. Nah, ukuran cincin ini sama seperti kita bilang nama sisi, ukuran sisi, jumlah sisi. Nah, jadi jumlah sisinya itu ada 1, 2, 3. Ada 3 cincinnya. Cincinnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, ada 3 cincin. Nah, untuk senyawa heterosiklik yang tidak mengandung N, jumlah cincin 3, senyawanya jenuh, maka disebut irana. Nah, ketika digabungkan menjadi 2,2 dimetil oksirana. Contoh selanjutnya, kita ambil contoh yang ketiga. Sama, penamaan itu dimulai dari gugus alkil. Nah, gugus alkilnya itu ada 2, di nomor 2 dan di nomor 4. 2, 4. Gugusnya itu CH3, CH3 itu metil. Karena metilnya ada 2, maka ditambahkan di, menjadi dimetil. 2, 4 dimetil. Kemudian, nama dari atom hetero. Nah, atom heteronya S. S, nama atomnya itu adalah tio atau tia. Kemudian, karena jumlah cincinnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 cincin. Nah, senyawa heterosiklik ini sendiri tidak mengandung N dan sifatnya jenuh, maka nama senyawanya adalah etana. Jadi digabungkan antara tio dan etana menjadi T-etana. Maka senyawanya menjadi 2,4 dimetil dietana. Oke, berikut merupakan nama-nama senyawa heterosiklik. Ada oksirana, tiirana, aziridina, oksatena, dietana, dan seterusnya. Ada banyak senyawa. Nah, kalau seandainya kita ambil contoh 1, kenapa gambar yang pertama disebut dengan oksirana? Nah, penamaannya sama seperti contoh yang sebelumnya. Jadi kita lihat dulu atom heteronya. Jenis atom heteronya itu adalah O, maka namanya adalah oksa. Kemudian jumlah cincinnya ada 3. 1, 2, 3. Jumlah cincin 3 tidak mengandung N dan senyawanya jenuh, maka namanya irana. Tinggal gabungkan antara oksa dengan irana menjadi oksirana. Jadi huruf A di belakang dari oksa itu kita hilangkan, langsung digabungkan dengan irana menjadi oksirana. Begitupun untuk kita ambil nih gambar yang kelima. Atom heteronya S. Atom hetero S disebut dengan tia atau tio. Jadi kita tuliskan T, O atau A-nya itu kita hapus. Kemudian kita lihat jumlah dari cincinnya. Jumlah cincinnya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Jumlah cincin 4 tidak mengandung N. Senyawanya jenuh disebut dengan etana. Maka senyawa ini dinamakan dietana. Baik, kita lanjut. Berikut merupakan nama-nama senyawa heterosiklik yang lain. Ada pirol, furan, tiofena, imidazola, tiazola, piridina, pirimidina, quinolina, isoquinolina, indola, dan furina. Jadi senyawa-senyawa ini bisa teman-teman ingat dan hafalkan nama-nama senyawanya.
Jadi nanti ketika sudah senyawa-senyawa ini memiliki alkil, nah jadi tinggal ditambahkan aja senyawanya di depannya. Misal nih, ada senyawa pirol yang mengandung gugus Br atau brom. Maka tinggal ditambahkan di depannya nama gugus alkilnya. Kalau CH3 berarti 2 metil pirol. Kalau Br berarti 2 bromo pirol dan seterusnya bergantung pada nama gugusnya. Jadi nama gugus nama senyawa heterosiklik. Nama gugus nama senyawa heterosikliknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam aturan tata nama senyawa heterosiklik berdasarkan cincin polisikliknya. Jadi aturan yang pertama, sistem cincin yang mengandung heteroatom itu dibuat sebagai induk. Dan cincin yang bergabung itu dibuat sebagai awalan. Jadi ketika ada dua cincin dan salah satunya mengandung atom hetero, maka atom hetero inilah yang menjadi senyawa induknya. Maka nama senyawa ini adalah benzofuran, bukan furan benzena. Begitupun untuk senyawa-senyawa yang lain. Contohnya misalkan benzopirola, benzotiofena, benzoazola, dan lain-lain. Jadi ketika ada dua atom atau dua cincin yang berbeda dan salah satunya mengandung atom hetero, nah maka atom hetero inilah yang menjadi induk dari senyawa. Nah, aturan yang kedua, apabila ada dua atau lebih cincin yang mengandung heteroatom di dalam satu senyawa siklik, maka cincin yang mengandung N itu kita prioritaskan sebagai induk sebelum oksigen, sebelum juga belerang. Akan tetapi di dalam penomoran harus tetap kita prioritaskan oksigen. Jadi jadi ketika ada dua atau lebih senyawa heterosiklik, nah ternyata di dalam senyawa heterosiklik ini mengandung lebih dari dua cincin heteroatom. Nah, maka harus kita prioritaskan N sebagai senyawa utamanya, akan tetapi untuk penomoran tetap kita harus mulai dari atom hetero O. Aturan yang ketiga, apabila ada kemungkinan dua induk cincin heterosiklik, maka yang paling besar adalah induknya. Aturan yang keempat, apabila aturan 2 dan 3 ternyata ada kerancuan, yaitu di sebelah mana cincin bergabung, untuk mengatasinya, maka sisi cincin yang diberi notasi huruf yang harus dimulai dari sisinya. Contohnya 1, 2, kita anggap A. 2 dan 3 kita sebut B, 3 dan 4 kita sebut C, dan seterusnya. Aturan yang kelima. Nah, aturan yang kelima terbagi menjadi 3. Yang pertama, ketika jumlah cincin terbanyak adalah arahnya horizontal. Jadi arahnya harus horizontal, bukan vertikal. Kemudian bagian lain dari cincin sebelah atas itu diletakkan di sebelah kanan. Dan penomoran dimulai dari puncak siklik sebelah kanan, bukan yang di sebelah kiri. Selanjutnya, penomoran di atas itu berlaku walaupun heteroatomnya tidak berada di nomor 1. Contohnya itu terdapat pada isoquinoline. Nah, jadi posisi cincin tidak diberi penomoran. Nah, ini tidak diberi penomoran. Baiklah, sekian pembahasan kita hari ini untuk senyawa heterosiklik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan. Apabila terdapat kekurangan, bisa langsung diberikan di kolom komentar. Sekian pembahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.